Assalamualaikum guys. Ya seperti biasa, kali ini mari kita bahas film yang unik-unik. Sebuah film bergenre komedi misteri hitam dari Jepang karya Hitoshi Matsumoto. Sekaligus tokoh utama di film ini akan menghibur kalian guys. Film ini berjudul Simbol tahun 2009, di mana mengisahkan seorang pria yang terjebak di kotak misterius yang memiliki tombol acak untuk mengendalikan alam semesta. Film ini menonjolkan unsur metafora atau perumpamaan guys, dan akan mengajak kalian untuk berpikir lebih dalam. Jadi kuatkan iman kalian lebih dulu dan langsung saja genjot ke plotnya. Berlatar di kawasan gurun di Meksiko, tampak seorang biarawati yang sedang melakukan perjalanan. Tapi tak seperti akhlak biarawati pada umumnya, dia malah bertingkah layaknya orang nakal. Dapat dilihat jika dia berprofesi sebagai biarawati palsu. Scene berlanjut menampilkan rumah sebuah keluarga yang masih berada di wilayah yang sama. Keluarga besar ini ternyata adalah mantan pelatih gulat. Tampak seorang pria yang tak pernah mencopot topengnya sepanjang hidupnya. Dia bernama Antonio, seorang pegulat legendaris yang masih aktif bertarung. Antonio memiliki 3 anak dan 1 istri. Namun selama ini istrinya mengaku bahwa Antonio itu jarang sekali berbicara, ditambah lagi tak pernah juga mencopot topengnya sampai membuatnya kesal. Hari itu Antonio akan menghadiri pertarungan mematikan, sehingga dirinya merasa sedikit takut akan usianya. Tak lama kemudian datanglah biarawati tadi yang ternyata adalah putri Antonio. Ketika perjalanan menuju tempat gulat, mereka saling berdiam diri dengan ngebutnya kendaraan yang dipacu oleh putrinya, di mana putri Antonio ini ialah anak yang paling nakal di antara anak yang lain. Scene kemudian berpindah ke sebuah ruangan berbalut putih bersama seseorang yang terbaring di dalamnya. Dia tiba-tiba terbangun dan tak sadar akan keberadaannya. Pria ini bernama Matsumoto. Mat melihat bahwa sekelilingnya tertutup rapat dan hanya ada satu lubang yang tampak jauh di atasnya. Ketika dia meneliti sekeliling tembok, tiba-tiba sebuah tonjolan mirip titik muncul di sampingnya. Penasaran dengan benda itu, Mat pun merabanya dan tak sengaja menekan ujung titik itu. Seketika sesuatu pun bergerak dan dengan sekejap ribuan bayi malaikat muncul di sekelilingnya. Tak lama kemudian bayi-bayi itu kembali tenggelam ke tembok. Lalu Mat pun menyadari bahwa tombol itu adalah titik bayi malaikat. Kini ada ratusan tombol yang ada di sekeliling tembok itu. Mat mulai panik dan ketakutan. Dia teriak histeris ingin pulang, namun tak ada lagi respon. Berharap untuk keluar, Mat mencoba menekan tombol secara acak. Namun tombol itu malah mengeluarkan sebuah sikat gigi dari dalam tembok itu. Semakin bingung dan penasaran, Mat mencoba menekan tombol lain, dan yang keluar adalah speaker. Dia semakin bingung dengan tembok itu, yang secara ajaib mengeluarkan benda-benda tanpa ada bekas lubang. Mat pun kembali berteriak untuk memperingatkan orang yang telah membawanya kemari. Namun pantulan suara dari speaker sangat panjang, yang menandakan bahwa dia berada di tempat yang sangat dalam. Ia pun iseng-iseng menekan tombol lain, lalu tembok itu mengeluarkan sebuah tanaman hias. Dia berpikir sejenak dan menyadari bahwa setiap tombol memiliki benda-benda tertentu. Mat kembali menekan tombol lain dan sesaat sebuah kunci pun muncul dari dalam tembok itu. Dia melihat bahwa tembok itu memiliki pintu tipis, namun setelah mendekat, pintu itu kembali menutup rapat tanpa meninggalkan celah sedikit pun. Mat mulai muak dengan permainan ini. Lalu ia menekan tombol lain yang memunculkan sebuah stick drum. Ia menekannya berulang-ulang dan benda yang sama pun muncul dari pintu itu. Melihat pintu yang terus terbuka karena efek mengeluarkan stick itu, dia pun mendapatkan ide untuk kabur melalui pintu itu. Fokus dengan stick yang keluar, Mat tak sengaja menekan tombol lain yang berakibat melukainya. Dia semakin emosi, lalu memukul tombol secara acak. Namun apesnya, bokong malaikat tiba-tiba keluar dan memberi pelajaran untuk Mat. Scene kembali ke wilayah Meksiko dan memperlihatkan putra Antonio, yakni Tony, yang sedang diejek oleh teman-teman sekelasnya. Karena ayahnya terkenal sebagai tokoh gulat, dia mendapat cacian bahwa ayahnya tak akan bisa menang melawan pegulat baru. Mereka pun saling berdebat sampai guru pelajar datang. Sementara di kawasan pertarungan tampak banner yang mempromosikan para pegulat yang akan bertarung, termasuk Antonio. Kembali ke Mat, dia tampak depresi setelah mengeluarkan benda-benda tak berguna.
yang dikeluarkan oleh tembok itu. Balon ia lemparkan dan tak sengaja menekan tombol yang mengeluarkan sebuah hidangan sushi. Setelah melihatnya, ternyata makanan itu asli dan layak untuk dikonsumsi. Matt pun menekan tombol berulang kali untuk mengeluarkan lebih banyak sushi, lalu ia pun memakannya. Setelah kenyang memakannya, Matt menekan tombol lain yang mengeluarkan kacamata bioskop. Setelah memakainya, tombol di sekelilingnya tampak berubah dan ada satu bayi malaikat yang menawarkan titiknya. Matt pun sangat senang mengira dia telah menemukan tombol untuk membuka pintu. Namun setelah menekannya, situasi mendadak berubah menjadi mencekam. Waktu dihitung mundur bersamaan dengan pantat raksasa yang mendekatinya. Untuk kedua kalinya, Matt mendapatkan kentut dari bayi itu dan dia hanya bisa mengucap. Sementara itu di Meksiko, Antonius sampai di tempat pertarungan untuk berlatih terlebih dahulu di kamar pribadinya. Ditunjukkan bahwa Antonio ini adalah sosok yang religius. Begitupun juga dengan keluarganya. Dia percaya walau kemungkinan besar ia kalah, namun mukjizat pasti akan datang kepadanya. Sementara Matt yang terjebak lebih banyak menemukan benda-benda yang berguna yang dikeluarkan oleh tombol. Seperti contohnya beberapa komik semi Jepang yang ia manfaatkan untuk kepuasan diri. Waktu terus berlalu, namun ia tak tahu seberapa lama dia terjebak. Matt selalu disuguhkan benda-benda baru yang sebagian besar membuatnya bahagia, termasuk juga makanan. Ketika Matt mencari buku kelanjutan cerita komik, ia tak sengaja menekan tombol yang membuka pintu tanpa ia lihat. Dia pun mencari tombol pintu itu, namun ia malah menekan tombol yang mengeluarkan sosok purba. Namun sosok itu hanya melintas. Matt semakin bingung setelah melihat sosok itu yang dengan mudahnya menembus tembok itu. Tak menyerah, ia mencari tombol tadi di sekitarnya. Namun ia salah dan tombol itu mengeluarkan air. Ia tak lagi tertarik dengan makanan ataupun benda yang keluar. Namun misinya hanyalah mencari pintu yang sempat terbuka tadi. Di aksi terakhirnya, Matt akhirnya menemukannya dan pintu pun terbuka. Namun saat OTW keluar, titik yang letoy itu kembali berdiri dan kembali menutup pintu itu. Matt mengulanginya terus-menerus, namun hasilnya tetap sama. Kini dia mencoba memanfaatkan beberapa benda untuk menekan tombol itu, tapi nampaknya dia selalu gagal. Yang terakhir, Matt mencoba menggunakan rolling berharap ia bisa melaju lebih cepat ke arah pintu itu. Namun hasilnya malah berantakan. Matt lagi-lagi menelitinya untuk cari tahu bagaimana tombol itu bekerja. Ia mendapat ide, lalu sebuah kunci pun ia tumpukan di atas tombol itu. Hasilnya membuat heran, yang ternyata tombol itu juga mampu mengangkat kunci itu. Termotivasi dari komik yang ia baca, pria memang perlu sedikit perjuangan. Dengan harapan menambah beban kunci itu, dia pun menekan tombol lain untuk mengeluarkan air dengan tujuan mengisi kunci itu. Namun apesnya, air itu ternyata jatuh tepat di atas kepalanya dan selalu saja mengikuti posisinya. Sontak sangat sulit untuk mengisi air ke lubang kunci. Karena air itu sulit diatur, Matt mencari gerakan tubuh untuk menyalurkan air ke dalam kunci itu. Dari mulai mengumur air sampai mencopot celana ia lakukan. Namun cara ini terlalu lama dan hasilnya sia-sia. Sementara di Meksiko, keluarga Antonio pergi berdoa ke gereja untuk mendukungnya. Pertarungan segera dimulai, di mana turnamen ini dijuluki sebagai pertarungan nyawa. Mungkin semua keluarga tahu jika Antonio akan kalah, namun mereka percaya dengan mukjizat. Kembali ke Matt, ia mendapatkan ide, di mana kunci tadi ia isi dengan puluhan sushi untuk menambah beban. Cara ini berhasil mengisi kunci, namun lagi-lagi dia apes karena beban yang ia isi terlalu berat. Mau tak mau ia harus mengurangi sushi itu untuk memindahkan kunci. Tak seperti yang ia bayangkan, lubang kunci itu terlalu kecil untuk ukuran tangannya, yang pada akhirnya ia memanfaatkan stick yang sebelumnya jatuh. Walaupun sangat lama dan sulit untuk mengambil sushi itu, Matt terus tekun melakukannya. Sampai-sampai ia tak sadar bahwa pot tanaman yang ada di pojok sana telah tumbuh sampai berbunga. Setelah berhasil mengeluarkan seperempat sushi, ia mengangkatnya menuju tombol. Namun kali ini dia lupa letak pasti tombol itu. Matt kembali menekannya secara acak, namun hasilnya malah mengeluarkan orang purba. Apesnya lagi, orang itu tak sengaja menabrak kunci, sehingga akhirnya kunci itu pun pecah. Matt pun teriak histeris, meratapi hidupnya, lalu mengamuk dan melakban tombol itu. Namun dia heran sejenak, di mana sepertinya lakban itu bisa menahan sedikit lama. Walaupun akhirnya sobek, dia mengulang caranya. Namun kali ini ia menggunakan plat besi yang didekatkan. Hampir saja memasuki pintu, lakban tiba-tiba lepas sampai pintu itu pun kembali menutup dan menjepit bokongnya. Matt pun pasrah, sampai ia melewati waktu entah berapa lama. Kumisnya mulai tumbuh dan barang-barang mulai penuh. Kotoran dan air kencingnya ia simpan di dalam botol.
Kali ini ia terbangun lalu mencari tombol yang belum pernah ia tekan. Sebuah tombol ia tekan dan mengeluarkan sebuah tali dari langit. Setelah memastikannya, ternyata wujud itu hanya muncul beberapa saat saja, seperti halnya pintu yang keluar. Ia semakin yakin bahwa ini adalah petunjuk. Tali mulai ia gunakan dan tombol pintu ia tekan. Ayunan tali mempercepat OTW-nya, sehingga dia akhirnya berhasil memasuki lubang pintu itu. Namun setelah masuk, Matt kembali menemukan pintu yang terkunci, di mana membuatnya panik karena pintu utama segera menutup. Akhirnya ia memilih untuk balik, walaupun harus mengorbankan bokongnya lagi. Teriakan histeris kembali ia keluarkan. Namun ketika itu, ia tak sengaja menendang tombol yang mengeluarkan sebuah kunci mengambang. Ini semakin membuatnya termotivasi untuk keluar. Masalahnya, ia tak tahu letak pasti tombol kunci tadi. Lagi-lagi dia mengacak tombol di sekitar tendangannya. Namun yang keluar malah monster mengerikan yang hampir melahapnya. 2 kali ia dikejutkan oleh monster. Dan pada akhirnya tombol kunci pun ditemukan. Karena tombol yang sangat banyak dan membingungkan, Matt mencoba untuk menandainya dengan daging sushi. Lagi-lagi ia lengah dan salah menandai tombol, sehingga monster hampir kembali melahapnya. Namun ketakutannya terbayarkan. Matt berhasil menemukan tombol kunci lalu memberinya tanda. Namun trik harus digunakan untuk bisa mencapai pintu sekaligus mengambil kunci, mengingat posisi dari masing-masing benda saling berseberangan. Pertama-tama ia menggunakan tali untuk mengambil kunci, namun hasilnya gagal karena belum sampai ia meraih kunci, tali itu membawanya mundur. Ia kemudian mendapatkan ide dengan memanfaatkan sedot WC untuk menahan tubuhnya. 2 kali ia lakukan namun gagal. Namun akhirnya ia bisa menekan tombol untuk keluarkan kunci, mengambilnya sekaligus menekan tombol pintu. Ayunan tali ini berhasil membawanya ke dalam pintu dan mulai membuka pintu kedua dengan kunci. Namun naasnya, pintu itu masih terkunci, di mana dia baru sadar jika masih ada gembok angka di atas pintu sana. Lagi-lagi Matt segera balik dan mengorbankan bokongnya lagi. Sedot WC pun ia lemparkan dan mengenai tombol manusia purba. Matt tiba-tiba tertarik terhadap 3 angka yang berada di jidat sosok purba itu. Ia yakin jika angka itu adalah kode untuk membuka gembok pintu. Akhirnya keputusan akhir adalah mencobanya kembali. Trik sebelumnya masih ia gunakan, dan langkah demi langkah ia memasukkan 3 angka tadi. Singkat cerita, Matt pun berhasil membuka pintu itu setelah kode tadi cocok. Belum sampai membukanya, pintu tembok menutup dan menjebak Matt di sela pintu. Apesnya tubuhnya tak muat untuk melewati pintu kedua, sehingga kini ia terjebak di kotak hampa tanpa ada suplai makanan lagi. Daging-daging di luar tembok mulai mengering, yang menandakan ia terjebak cukup lama. Di tengah kesedihannya, Matt pun merindukan kotak sebelumnya yang cukup membuatnya senang. Banyak hal ia lewati dengan benda-benda yang selama ini tak pernah ia miliki. Saat meratapi kesedihannya, Matt tak sengaja melihat celah di pojok tembok yang ternyata adalah pintu geser. Walaupun sangat ironis, namun dengan cepat dia langsung lari keluar, namun hanya menemukan jembatan panjang di tengah ruang hampa. Dia terus berlari tanpa tujuan yang pasti. Sementara di Meksiko, hari H dari pertarungan pun dimulai. Antonio yang ikut serta di dalamnya disaksikan oleh seluruh keluarganya, termasuk anak-anaknya. Musuh Antonio pun menunjuk gigi, di mana mereka berumur 20 tahun lebih muda dan berhasil melumpuhkan, bahkan hampir membunuh rival-rivalnya. Antonio dengan rekannya pun menyaksikan sendiri para korban yang telah bertarung dengan musuhnya. Namun hal itu tak akan pernah membuatnya mundur, dan mereka pun mulai berhadapan untuk siap bertarung. Di atas panggung, Antonio memiliki julukan, yakni Escargot Man, yang artinya manusia bekicot. Namun belum sampai seperempat pertarungan, rekan Antonio malah KO lebih dulu dan memaksanya untuk turun tangan. Sementara itu, Matt yang terus berlari berakhir di ruangan yang mirip seperti sebelumnya. Namun kali ini suasana tampak mencekam. Warna baju yang ia gunakan memudar, menandakan bahwa Matt telah melewati waktu yang lama. Lalu sesaat tiba-tiba muncul ratusan malaikat yang telah dewasa. Pintu berlapis mulai menutup bersamaan dengan para malaikat yang kembali tenggelam ke tembok itu. Tentu saja, Matt semakin ketakutan melihat fenomena ini. Kembali ke pertarungan di Meksiko, rekan Antonio yang menjadi bulan-bulanan musuhnya berhasil meraih tangannya, lalu dengan cepat ia langsung turun untuk bertarung. Karena faktor usia, ia tak begitu fokus melihat musuh dan dengan cepat dikalahkan. Bersamaan dengan peristiwa itu, Matt yang masih terjebak penasaran dengan efek tombol titik dewasa itu. Dengan berani ia menekannya, namun tak mengeluarkan efek apapun. Ternyata tombol itu berefek terhadap Antonio.
Lehernya berubah menjadi panjang dan mengalahkan musuhnya dengan cepat. Dua musuh tumbang dengan cepat dan penonton pun bersorak. Tak ada yang heran untuk penonton, karena julukan Antonius sendiri ialah manusia bekicot. Mungkin leher panjang itu adalah fatality-nya. Padahal kejadian ini adalah akibat dari ulah Matt yang menekan tombol secara sengaja. Apesnya, Matt yang tak tahu akan efek itu mengira bahwa tombol itu rusak, sehingga ia menekannya berulang-ulang. Hal ini membuat Antonio konslet, lalu menyerang semua yang ada di sekitarnya. Tak hanya Juri dan rekannya, anaknya pun menjadi korban transformasi Antonio itu. Di sini, ayah Antonio mulai heran melihat tingkah lakunya. Efek tombol Matt juga tak hanya di Meksiko. Di Los Angeles, ditunjukkan sebuah grup rock yang sedang konser. Konser mewah di dalam ruangan ini menyajikan ciri khas pemain, yakni dengan gaya sembur api. Ketika Matt menekan tombol lain secara acak, tombol itu berefek pada grup band ini, yang salah satu pemainnya tiba-tiba menyemburkan api dengan tak lazim. Anehnya, semua penonton menganggap hal itu adalah hal biasa, bahkan menikmatinya. Hingga ke Rusia, ada seorang pesulap terkenal yang sedang melakukan acara live di TV lokal. Akibat dari efek tombol yang ditekan Matt, pesulap itu gagal melakukan triknya di hadapan banyak orang. Di Cina juga sama, seorang pemelihara anjing tiba-tiba bisa menggonggong ketika Matt menekan tombolnya. Sementara Matt sendiri yang tak tahu akan efek itu, terus saja menekan tombol-tombol lain secara acak, berharap akan muncul sesuatu. Matt hanya melihat langit-langit yang dikelilingi oleh malaikat terbang, dan sepertinya nampak ada cahaya di atas sana. Ia pun berinisiatif untuk memanjat titik dewasa itu dengan harapan bisa keluar. Namun tanpa ia sadari bahwa setiap tumpuan kakinya itu akan menekan tombol dan berefek pada kehidupan alam semesta. Di sini diperlihatkan efek-efek apa saja akibat dari tombol itu, seperti kelahiran, takdir, dan siklus kehidupan. Lebih tinggi lagi ia memanjat, tombol ini mengeluarkan efek evolusi manusia, dari yang primitif hingga mengenal teknologi canggih. Dengan cepat dan ajaib, Matt telah melewati puluhan tahun evolusi manusia, di mana saat ia memanjat semakin tinggi, efek tombol yang ia tekan kali ini berupa bencana, peperangan, adu domba, dan propaganda politik. Matt mulai sadar akan sejatinya kehidupan. Dia mulai terbang semakin tinggi mendekati cahaya, bersamaan dengan efek tombol yang menampilkan evolusi manusia yang semakin ke depan semakin memprihatinkan. Dan pada puncak ketinggian, tombol memperlihatkan bahwa orbit alam semesta telah bertabrakan, yang berarti akhir dunia. Pada akhirnya, Matt keluar di sebuah ruangan yang mirip seperti sebelumnya. Namun kali ini, ruangan itu menunjukkan sebuah visual gambar bumi yang telah bersih, dan di hadapannya hanya terdapat satu tombol tunggal yang sangat besar. Dan di akhir film, menunjukkan Matt yang sedang berjalan untuk mulai menekan tombol itu, dan film pun berakhir di scene ini. Oke guys, itu tadi alur cerita lengkapnya. Dan sekarang mari kita kupas semua cerita yang mungkin menurut kalian sangat aneh, bahkan dapat dikatakan melecehkan entitas tertentu. Sebelumnya perlu diketahui bahwa film ini bergenre misteri komedi fantasi, yang mana sang sutradara yakni Hitoshi Matsumoto adalah seorang seniman aliran surrealism, absurdis, atau seni abstrak yang tidak jelas maknanya, namun memiliki arti tertentu. Film ini memang tak masuk akal, namun memiliki makna yang luar biasa, seperti definisi seni surrealism sendiri. Kalau menurut pendapat Mimin, film ini menggambarkan siklus pertumbuhan semua manusia yang meliputi kelahiran, pembelajaran, perjuangan, penguasaan, pencerahan, dan akhir. Dalam garis cerita Matt, kita dapat melihat 3 ruangan di sepanjang film. Di ruangan pertama, dia terbangun di ruangan putih dengan pakaian penuh warna dan dengan penuh ketidaktahuan. Ruangan polos itu menyuguhkan ratusan tombol yang digambarkan sebagai titik malaikat bayi dengan tujuan menyuruhnya untuk mempelajarinya. Walaupun terlihat sepele, namun apa yang ia tahu akan berguna untuk selesaikan masalahnya sekaligus meraih tujuannya. Seperti adegan di mana Matt menggunakan barang-barang yang awalnya ia anggap tak berguna untuk berjuang kabur menuju pintu, di mana itu adalah tujuan utamanya. Dan adegan berlanjut di mana Matt berhasil memasuki pintu setelah bekerja keras melewati rintangan, namun ia malah terjebak di antaranya dan merindukan kenangan di ruangan sebelumnya. Namun Matt akhirnya menemukan cara lain membuka pintu dengan menggesernya. Artinya, setelah mengenal berbagai hal dan tahu cara menggunakannya, kita secara spontan akan memiliki masalah yang menghasilkan tujuan. Terkadang tujuan kita akan menjebak kita, membuat kita terpaku. Hasil yang tak sesuai akan membuat kita putus asa dan rindu akan masa lalu. Inilah yang disebut tahap menuju kedewasaan. Selalu ada cara lain untuk mencapai tujuan, bahkan di luar pikiran kita.
Bahkan setelah kita berhasil melewati suatu masalah ataupun mencapai tujuan, masalah baru dan tujuan baru akan muncul untuk dijalani. Di ruangan kedua ialah setelah Matt berhasil kabur namun berakhir di ruangan baru dan malah menemukan suasana mencekam serta disuguhkan banyak pilihan tombol titik yang telah dewasa. Warna bajunya memudar dan warna dinding semakin gelap. Artinya, warna dinding menggelap mewakili hilangnya kepolosan dan warna baju yang memudar menggambarkan hilangnya jiwa anak-anak yang penuh warna. Dia juga tak tahu apa efek tombol berikutnya, di mana ternyata berefek fatal pada seorang pegulat tanpa ia sadari. Namun seiring proses keluar dari masalahnya, ia menyadari bahwa tindakannya memiliki konsekuensi terhadap orang lain, dan itu nyata. Pilihannya akan berakibat baik maupun buruk terhadap dirinya sendiri maupun orang lain secara tak langsung. Tahap ini adalah tahap kedewasaan manusia. Lebih jauh lagi, manusia akan menjalani kehidupan yang penuh, meliputi rasa sakit, kegembiraan, dan rasa yang paling manusia takutkan. Seperti contohnya adegan memanjat yang dilakukan Matt menuju ruang ketiga dan dikelilingi oleh rentetan peristiwa dari awal hingga akhir kehidupan manusia. Dan untuk di ruang ketiga, Matt telah tua dengan fisik yang dingin dan pasrah, juga dikelilingi oleh sinar malaikat. Hal ini dapat diartikan sebagai bagaimana puncak tujuan seseorang. Ternyata semakin berisi semakin menunduk. Semakin luas pemikiran seseorang maka semakin terasa kecil dirinya. Seperti pada adegan tembok yang memunculkan gambar bumi polos, sebelum akhirnya dia hanya menemukan satu tombol di akhir jalan buntu. Dan sebagai penutup, adegan tiba-tiba tamat, sebelum Matt tua menyentuh satu-satunya tombol terakhir, yang diartikan tidak ada lagi pilihan di akhir kehidupan, yang ada hanyalah tamat atau kematian. Walaupun ada satu kesempatan yang digambarkan berupa satu tombol itu, manusia tak akan bisa menekannya atau lari dari kematian. Jika dimaknai lebih dalam, film ini memiliki perspektif yang semakin luas juga guys. Oke, itu saja menurut pandangan positif dari Mimin. Buat kalian yang memiliki pendapat lain soal film ini, silahkan tambahkan di kolom komentar guys.